Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Suci Sudarji. Di sini kami akan mempresentasikan tentang apa itu cybercrime, illegal content dalam mata kuliah etika profesi, teknologi informasi dan komunikasi. Di sini saya tidak sendiri ya. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu teman saya yaitu Kaniken Ayu Riziana, yang kedua Kasintia Ayu Wardani, yang ketiga bapak kita yaitu Bapak Andres Saputra, yang keempat Bapak Riki Maulana, dan saya sendiri Rama Suci Sudarji. Oke, baik, kita sudah kenal siapa itu yang ada di kelompok kami. Lanjut, di sini saya akan mempresentasikan, menjelaskan tentang cybercrime. Cybercrime adalah tindak kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Cybercrime terdiri dari dua kata, yaitu cyber dan crime. Apa itu cyber? Cyber merupakan singkatan dari cyberspace yang berasal dari kata cybernetics, dan space. Istilah cyberspace muncul pertama kali pada tahun 1984 dalam novel William Gibson yang berjudul Neuromancer, sedangkan crime berarti kejahatan. Oke, cukup singkat ya tentang cybercrime ini. Apa itu cybercrime? Lanjut, akan dijelaskan penjelasannya mengenai karakteristik cybercrime oleh kakak kita, yaitu kakak Niken Ayu Riziana. Saya persilahkan, silakan Kak Niken Ayu Riziana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niken Ayuriziana dengan NIM 12191765. Di sini saya akan menjelaskan sedikit karakteristik cybercrime. Karakteristik cybercrime itu ada 3, yaitu ruang lingkup kejahatan. Ruang lingkup kejahatan cybercrime bersifat global. Yang kedua, sifat kejahatan. Cybercrime tidak menimbulkan kekacauan yang mudah terlihat atau non-violence. Yang ketiga, pelaku kejahatan. Pelaku cybercrime lebih bersifat universal. Contoh kasus illegal content. Di sini juga ada contohnya. Wakil Bupati Bogor tersangka kasus video mesum Tempo ID Com Bogor. Kepolisian Daerah Jawa Barat menetapkan Wakil Bupati Bogor Karyawan Fatur Rahman sebagai tersangka dalam kasus dengan penyebaran video mesum yang melibatkan mantan Ketua DPR PDIP Jawa Barat Rudi Harsha Tanaya. Kasus video mencatat sekitar tahun 2010. Karyawan Fatur Rahman yang tercatat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Bogor tersandung kasus penyebaran video porno Rudi Harsha Tanaya. Martinus mengatakan WA Bogor ini dijerat pasal 29 Undang-Undang Pornografi dan pasal 55 KUHP tentang turut serta atau menyerupa seseorang melakukan kejahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sintia Yordani dengan NIM 12191982. Baik, di sini saya akan menjelaskan pelaku dan peristiwa dalam kasus illegal content. Pelaku yang menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dapat perseorangan atau badan hukum sesuai isi pasal 1 angka 21 Undang-Undang ITE bahwa orang adalah orang perorangan, baik negara Indonesia, warga negara asing maupun badan hukum. Keberadaan badan hukum diperjelas kembali
dalam pasal 52 ayat 4 Undang-Undang ITE bahwa korporasi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai pasal 37 Undang-Undang ITE termasuk menyebarkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bermuatan illegal content dikenakan pemberatan pidana pokok ditambah 2/3. Dan di sini saya akan menjelaskan penyebaran informasi elektronik dan dokumen elektronik seperti dalam pasal 27 sampai pasal 29 harus memenuhi unsur. Yang pertama itu illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pengancaman, menimbulkan kebencian atau permusuhan individu, atau menakut-nakuti secara pribadi. Yang kedua, dengan secara sengaja tanpa hak, yakni yang dimaksud bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki secara sadar tindakan yang akan dilakukan tanpa hak. Dan di sini juga ada perbuatan pelaku berkaitan illegal content dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu penyebaran informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Yang kedua itu membuat dapat diakses informasi elektronik yang bermuatan illegal content. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andres. Baik, nah sekarang ada solusi pencegahan cybercrime illegal content. Yang pertama, tidak memasang gambar yang tidak dapat memancing orang lain untuk merekayasa gambar tersebut sesuka hatinya. Yang kedua, memproteksi gambar atau foto pribadi dengan sistem yang tidak dapat memungkinkan orang lain mengakses secara luas. Yang ketiga, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang keempat, ada meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Yang kelima, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Itu beberapa solusi pencegahan cybercrime illegal content. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ricky Maulana. Terima kasih. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Ricky Maulana. NIM saya 1219-0837. Di sini saya akan menjelaskan tentang illegal content ya. Oke, illegal content jadi menurut kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke internet tentang suatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dianggap pelanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Nah, untuk contoh, solusi, dan lain-lain sebagainya itu udah dijelaskan oleh teman saya ya sebelumnya. Jadi untuk illegal content menurut pengertian di atas dapat disederhanakan pengertiannya menjadi suatu kegiatan yang menyebarkan, mengunggah atau menulis atau membuat konten dan lain sebagainya yang salah atau dapat dilarang dan dapat merugikan orang lain. Nah, jadi menariknya dari contoh kasus illegal content itu, orang yang menyebar atau melakukan proses unggah itu dialah yang dihukum. Jadi misalnya nih, kita melakukan perbuatan yang melanggar hukum illegal content, terus kita mengunggahnya dan menyebarkannya. Nah, itu kita terkena hukuman dan sanksi. Sedangkan orang yang mengunduh atau menontonnya atau menikmatinya itu tidak dikenakan hukuman, melainkan cuma perasaan bersalah. Ya, itu mungkin norma pribadi aja ya. Nah, menariknya seperti itu. Jadi orang yang mengunggah itu
adalah orang yang salah di mata hukum, sedangkan orang yang mengunduh, menikmati itu tidak dapat diproses secara hukum. Oke, terima kasih. Unauthorized access. Ya, untuk terakhir kali saya akan menjelaskan tentang kesimpulan yang dapat diperoleh dari makalah Cybercrime Illegal Content. Yang pertama adalah cybercrime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena pemanfaatan teknologi. Dan yang kedua adalah jenis cybercrime ada 11 macam, yaitu yang pertama adalah unauthorized access to computer system and service. Yang kedua ada data forage. Yang ketiga cyber espionage, cyber sabotage, and extortion. Selanjutnya ada offense against intellectual property. Selanjutnya ada infringement of privacy and illegal content. Nah, yang terakhir, yang ketiga nih, ada langkah penting yang harus dilakukan di setiap negara dalam penanggulangan cybercrime, yaitu adalah melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya, meningkatkan sistem keamanan jaringan komputer secara nasional dan secara internasional, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegakan hukum mengenai upaya pencegahan investasi dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime, meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. Yang terakhir ada meningkatkan kerjasama dalam upaya penanganan cybercrime. Oke. Mungkin kesimpulan dari cybercrime seperti itu ya. Cybercrime illegal content, ya ada juga ya kayak tadi yang disebutkan oleh teman saya, seperti waktu zaman tahun 2014, sedikit informasi yang banyak banget itu tentang anak muda-mudi yang terkena virus tentang pornografi. Itu seperti masuk juga dengan itu termasuk dengan cybercrime illegal content ya, karena kontennya itu ilegal dan tidak disetujui oleh pemerintah. Makanya di blok konten tersebut oleh pemerintah. Oke, kesimpulan dari cybercrime illegal content utamanya adalah tadi pornografi ya. Lanjut saya akan menjelaskan tentang di sini saya sebagai editor, yang kedua adalah Ricky Maulana sebagai pembuat website, yang ketiga adalah Niken Ayurisiana dan Cynthia Ayu Wardani itu mencari materi tentang cybercrime ini, dan Kaniken membuat materi yang berbentuk PowerPoint, dan Pak Andres sebagai pengedit materi yang akan dikembangkan nantinya oleh Pak Ricky Maulana. Oke, baik ya, cukup jelas materi hari ini atau penjelasan yang dilakukan oleh tim kami. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya, and comment. Thank you, bye bye.